episode dimulai, Imli duduk dalam keheningan memandangi berkas perceraian yang baru saja diberikan kepadanya. Imli teringat akan berbagai momen yang begitu berarti dan menyakitkan ketika Adi dengan wajah dingin menyerahkan surat perceraian. Dan saat Narmada dengan suara lembut namun penuh harap memintanya untuk mempertimbangkan menikah dengan Aryan demi masa depannya. Tidak lama kemudian, Arpita dan Narmada datang ke kamar Imli. Mereka pun segera menyadari bahwa Imli sedang dalam keadaan sangat terpukul. Narmada mengatakan, "Imli, aku telah merasa bersalah karena sebelumnya membicarakan tentang pernikahan barumu. Tetapi aku meminta maaf karena tidak mengetahui bahwa kau sebenarnya sedang menghadapi perceraian." Imli berkata, "Pernikahanku dengan Adi telah berakhir dan kami telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan secara resmi." Mendengar pengakuan tersebut, Arpita dan Narmada mencoba memberikan penguatan dengan menasihati bahwa sebuah pernikahan memerlukan perjuangan, usaha, dan penyesuaian dari kedua belah pihak. Narmada mengatakan, "Imli, jika kau masih memiliki harapan, maka kau harus berusaha mempertahankannya. Kau harus mengingat kembali janji-janji pernikahanmu dan tidak menyerah begitu saja." Setelah berbicara kepada Imli, Arpita dan Narmada meninggalkannya. Ucapan itu pun membangkitkan semangat Imli dengan teringat bagaimana Aryan pernah menyemangatinya untuk tidak menyerah dan menemukan sinar mataharinya sendiri, yaitu kekuatannya sebagai seorang perempuan yang mampu berdiri teguh menghadapi ujian hidup. Dengan tekad, Imli memutuskan untuk menemui Adi dengan berharap bisa menjelaskan semuanya dan memperbaiki hubungan mereka sebelum terlambat. Tiba-tiba Imli bertemu Aryan dan mengungkapkan niatnya untuk berbicara dengan Adi. Aryan berkata, "Imli, Adi tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Karena dia telah menyia-nyiakan cintamu. Yang dialami Adi adalah akibat dari perbuatannya sendiri." Namun Imli tetap teguh mengatakan, "Aryan, aku tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan kemarahan atau pengaruh orang lain." Setelah beberapa saat, Imli pun datang di rumah keluarga Tripati dengan menekan bel dan melihat koran pagi masih tergeletak di depan pintu. Saat membuka koran tersebut, hati Imli teriris ketika membaca berita utama yang menyatakan secara terbuka bahwa hubungannya dengan Adi telah selesai. Beberapa saat kemudian, Adi muncul di ambang pintu. Imli berkata, "Adi, mengapa kau melakukan keputusanmu untuk menerbitkan berita yang sangat pribadi tanpa izinku juga?" Adi mengatakan, "Imli, kau telah kehilangan hak atas privasiku karena kedekatanmu dengan Aryan. Bukankah kau sendiri telah memilih untuk pergi dari rumah ini? Maka dari itu, kau tidak lagi diterima di sini." Dengan tanpa ragu, Adi menutup pintu tepat pada wajah Imli. Imli pun terjatuh setelah mendengar perkataan Adi, tetapi segera bangkit kembali dan menatap pintu yang tertutup rapat, yang berarti simbol bahwa hubungan mereka benar-benar telah berakhir. Di sisi lain, Anu dan Malini merayakan kemenangan mereka dengan melihat koran tersebut. Anu berkata, "Malini, kini kau bisa mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh Imli dalam kehidupan Adi." Malini mengatakan, "Tetapi aku masih harus tetap waspada karena meski berita telah tersebar luas, Imli belum menandatangani surat perceraian dan selama itu belum terjadi, maka segalanya masih bisa berubah." Di sisi lain, Imli menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari rekan-rekan kerjanya karena mereka mulai membicarakan gosip murahan yang berasal dari berita yang ditulis oleh Adi. Salah satu rekan kerja Adi berkata, Imli adalah istri Adi, namun ia telah menjalin hubungan dengan Aryan. Imli memanfaatkan bos kita demi mendapatkan promosi pekerjaan. Air mata Imli terjatuh ketika Imli mendengar bagaimana orang-orang yang seharusnya menjadi rekan kerjanya kini menjadi penyebar fitnah.
Tiba-tiba Aryan muncul untuk menenangkan suasana dengan mengatakan, apapun yang terjadi sekarang adalah keputusan terbaik bagi semua. Jika kalian benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka kalian harus siap mendengarkan seluruh cerita, bukan hanya potongan yang disebar oleh media. Adi pun datang ke kantor ketika Aryan membela Imli. Aryan secara tiba-tiba mengumumkan bahwa ia mencintai Imli. Aryan berkata, bahkan aku dan Imli akan segera melakukan pernikahan. Adi mendengar semua itu dengan hati terluka, lalu diam-diam pergi meninggalkan kantor. Sementara Imli yang tidak tahu menahu soal rencana Aryan berdiri kaget dan tidak mampu berkata-kata. Aryan dengan tegas memperingatkan semua karyawan bahwa jika mereka kembali menyebarkan berita palsu, maka mereka akan langsung diberhentikan. Setelah itu, suasana kantor kembali tenang. Di sisi lain, Adi yang sedang mengendarai sepeda motornya berhenti di lampu merah. Adi pun terbayang-bayang perkataan Aryan bahwa ia mencintai Imli dan akan menikahinya. Adi tidak sadar bahwa lampu lintas telah berubah menjadi hijau dan pengendara di belakangnya membunyikan klakson dengan keras. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Apa kau sedang memikirkan istrimu?" Sindiran itu pun memicu kemarahan Adi dan membuatnya terlibat adu mulut dengan pengendara tersebut. Di sisi lain, Aryan melihat Imli duduk sendirian dengan tatapan kosong. Aryan pun segera memanggil Imli dan memintanya untuk pulang. Imli berkata, "Aku datang ke kantor karena ingin bekerja, jadi aku tidak akan pulang." Aryan mengatakan, "Imli, jika kau hanya ingin menatap tembok dan larut dalam pikiranmu sendiri, maka kau bisa melakukannya di rumah saja." Imli berkata, "Aku hanya sedang duduk di depan ruang kerjamu." Aryan lalu memperlihatkan sebuah berita yang baru saja dimuat di surat kabar. Aryan mengatakan, Adi bukanlah seorang jurnalis sejati, melainkan seseorang yang hanya merasa frustasi. Imli berkata, meski Adi telah melakukan kesalahan besar, maka ia bukanlah seorang penjahat. Imli lalu bergegas meninggalkan kantor untuk mencari tahu kondisi Adi. Di sisi lain, Malini sedang menatap Adi yang baru saja tiba. Malini berpikir, aku harus mengambil keputusan besar. Malini bergegas turun dengan tasnya. Sementara Aparna yang melihat keanehan pada Malini mengatakan, "Malini, kemana kau akan pergi?" Malini berkata, "Aku akan menemui dokter kandunganku." Aparna dengan suara cemas mengatakan, "Malini, kau harus mempertimbangkan kembali keputusanmu." Rupal berkata, jika Malini memang ingin meneruskan hidupnya, maka keluarganya bisa mencarikan pasangan yang lebih baik untuknya. Malini mengatakan, "Rupal, kau berbicara seperti itu karena tidak pernah berada di posisiku sekarang ini." Rupal meminta Malini agar berhenti memainkan peran sebagai korban. Tidak lama kemudian, Adi masuk ke rumah dalam keadaan babak belur. Rupal berkata, "Adi, apakah kau bertengkar dengan Aryan?" Adi mengatakan, "Aku tidak bicara dengannya karena Aryan terlalu sibuk membangun masa depan bersama Imli." Malini berkata, "Imli telah mengambil keputusan yang tepat. Aku merasa seolah langit akan runtuh di atas kepalaku. Dan jika memang begitu, biarlah terjadi sekaligus. Aku bahkan tidak ingin terus menjalani hidup dengan beban seperti ini. Dan tekadku untuk menggugurkan kandungan ini adalah hal yang tepat." Aparna mengatakan, "Malini, bayi yang di kandunganmu adalah harapan baru bagi keluarga kami." Malini berkata, "Bu, tidak ada harapan yang tersisa, dan bayiku akan tumbuh tanpa nama dari ayahnya." Adi mengatakan, "Malini, aku akan bertanggung jawab terhadapmu dan anak yang dikandungmu." Imli pun tiba di rumah Tripati dalam keadaan ngos-ngosan setelah berlari tergesa-gesa. Adi berkata, "Imli, mengapa kau datang ke rumahku lagi?" Aryan pun tiba dan meminta Imli untuk masuk ke dalam mobil. Adi mengatakan, "Imli, sepertinya kalian tidak akan pernah terpisah, bahkan untuk 1 menit pun." Imli berkata, "Adi, aku datang hanya untuk berbicara." Adi mengatakan, "Imli, aku ingin mengumumkan bahwa aku akan menikahi Malini."
Kau harus segera menyerahkan surat cerai setelah aku benar-benar melupakanmu. Imli terlihat terpukul mendengar keputusan Adi untuk memintanya menyerahkan surat cerai. Adi bahkan meminta Aryan untuk menyampaikan langsung kepada Imli. Aryan bergegas mengambil surat itu dalam tas Imli. Adi berkata, "Imli, semua orang sedang tergesa-gesa, jadi aku pun akan cepat menyelesaikan semuanya. Aku mohon untuk menandatangani surat cerai kita dan memaafkan semua kesalahanku atas semua yang dilakukan." Imli mengatakan, "Adi, yang seharusnya kau lakukan sekarang bukan memintaku untuk menandatangani surat cerai, tetapi meminta maaf kepada keluargamu. Kau telah memberikan mereka harapan yang akhirnya hanya menjadi luka. Mereka menginginkan kebahagiaan untukmu, tapi yang kau berikan hanyalah kekecewaan. Dan aku juga bersalah karena aku terlalu mempercayaimu dan terlalu yakin bahwa cintamu akan selalu jujur dan setia. Sampai-sampai aku lupa untuk mempercayai diriku sendiri. Tetapi jangan khawatir Adi, karena aku akan menandatanganinya." Akhirnya Imli menandatangani surat cerai itu dan dengan tangan yang gemetar menyerahkannya kepada Adi. Tanpa menoleh lagi, Imli melangkah mantap keluar dari rumah Tripati bersama Aryan yang menunggunya dengan penuh pengertian dan dukungan. Sementara Malini tersenyum puas karena Imli dan Adi telah resmi bercerai.